aku pengen sharing dan nge-review jujur bagi teman-teman online yang lagi galau menentukan bimbel online CPNS, jangan di-skip. Waktu tahun lalu aku ikut CPNS, tapi sayangnya gagal di SKB, di tes terakhir. Semenjak ikutin bimbel online CPNS, ternyata banyak trik ya, sebenarnya nggak ada salahnya kalau belajar otodidak dengan adanya bimbel online dan dikasih tahu tips dan triknya, ngerasa oh iya ternyata nggak rugi ya beli bimbel online. Pertama, aku kumpulin semua bimbel online, aku datain tuh, terus baru difilter beberapa bimbel online yang diminati ya, tentunya terserah, mungkin itu dari segi sharingnya di grupnya, entah itu tutornya atau dari cara penyampaian admin Instagramnya juga, pelayanannya juga, pokoknya dikerucuti. Yang kedua, belajar riset, nggak hanya cari di satu platform medsos aja. Waktu itu aku coba cari iseng, ngetik di kolom search Telegram, Twitter, bimbel online yang aku jalanin sekarang. Dari review jujur mereka itu istilahnya nggak di-endorse lah ya zaman bahasanya lah. Terus yang ketiga, fasilitas yang ditawarkannya. Jadi ada juga yang misalkan bimbel online yang satu ini di paket yang pertama video pembahasannya ada nggak, soal latihannya banyak apa enggak, tryout yang dikasihnya banyak juga nggak. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalkan kalau gagal di SKB tahun kemarin, pengen juga bimbel online yang nyediain SKB. Oke, sekarang aku akan liatin tampilannya kayak gimana di web Ayo CPNS. Kita login. Disensor. Nah, sebenarnya karena aku udah punya akunnya, jadi tinggal login. Tapi kalian kalau misalkan yang belum punya akunnya, ya daftar. Gampang kok daftarnya, cuma pakai Gmail. Gini tampilannya. Pas pertama kali kalian misalkan masih belum percaya nih sama, kalian bisa kok nyobain soal latihannya, tryoutnya juga. Aksesnya ini tuh semuanya selama 1 tahun. Lanjut ke beli paket SKD. Jadi pertama kali kalian buka, kalau misalkan udah pengen beli bener, buka aja beli paket SKD. Kalau aku beli paketnya paket premium. Kalau ada yang mau beli, bisa beli yang premium, bisa pakai kode voucher. Nanti aku taruh kode vouchernya atau link pembeliannya di description box. Paket formasi SKB ini yang bikin aku pengen beli di sini di Ayo CPNS. Banyak banget, dokter, guru matematika HI, kebidanan ya, Kemenkumham dong, kejaksaan, kesehatan masyarakat, pemerintah daerah, terus apa lagi ya? Ini banyak banget sih beneran. Ada psikotesnya juga. Jadi kalau misalkan ini nggak hanya CPNS aja, bisa dipakai buat yang sekolah kedinasan juga, guru IPA. Kita lihat. Ada guru IPA 1, IPA 2, IPA 3. Ini juga kalau misalkan kalian pengen beli SKB-nya doang nih, bisa tinggal pakai voucher yang sama kok vouchernya. Nanti vouchernya ditaruh di description box. Nah, kenapa pengen beli yang ada SKB-nya? Soalnya saya nemu di Telegram, di instansi yang waktu aku minati itu dia pakai ini sama. Dan kata dia soalnya bukan dibocorin ya, tapi kisi-kisinya itu sama. Enggaknya kan lebih spesifik, belajarnya enak ya guys sih. Nah, ini udah SKB. Terus, lanjut kita ke nih materi SKD deh. Misalkan materi apa ya, TWK. Jadi tinggal baca. Ini juga. Nah, itu materinya. Mana lagi kita lihat? Tio ada figural, numerik, bangun ruang. Lihat. Emang sih sebenarnya bisa belajar sendiri, tapi kan lebih enak kalau misalkan belajarnya tuh jadi dispesifikin. Oke, sekarang ini latihan SKD. Kita akan kerjakan latihan. Sebenarnya aku udah latihan sih. TKP itu ada 9 paket. TKP 5 deh kita cobain. Kerjakan sekarang. Pastikan oke, mulai tuh. Ini kayak gini kan kalau sistem CAT waktu tes CPNS. Yang pertama, soal nomor 1. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah.
ya. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata si ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Pertama, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah. Gak mungkin kan orang udah dijelasin. Menjelaskan dengan sabar, sembari mengajak sang ibu tenang. Gak juga, gak usah. Menjelaskan secara perlahan. Gak juga eliminasi, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan. Oke, disimpan. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur. Di sini kan kita harus mandiri ya, profesional. Ya, harusnya percaya diri. Juga harus cepat problem solving. Selanjutnya, sebenarnya masih banyak sih itu. Langsung aja ya, kita yang tadi udah dijawab kan, soalnya kayak gitu. Kita selesain aja deh, selesai. Submit. Langsung muncul pembahasannya, soal nomor 1. Ini tuh ternyata topik pelayanan publik. Jadi enak ya ada pembahasannya tuh. Terus kita bisa lihat selain pembahasannya ya, statistiknya. Skor akhirnya 5, karena tadi kan, terus dikasih hasilnya benar 1, salahnya berapa, tidak dijawabnya berapa. Nah, ini kita bisa lihat grafik juga. Lanjut ke tryout SKD. Ini aku belum nyobain sih tuh. Ada tryout gratis. Jadi teman-teman, kalau misalkan yang mau nyobain, belum mau beli tuh dijelasin ini 22% yang lulus ada data nilainya. Coba kita lihat. Nah, bisa lihat aku beli paket premium jadi dapat tryout 2 tryout gitu. Dan ini tuh enaknya bisa diulang kapan-kapan, mungkin bikin review pengerjaan di handphone kali ya. Mungkin sekian aja sharing dari aku. Videonya sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyain langsung komen aja. Kalau misalkan aku ngerti aku jawab ya. Makasih yang udah nontonin, semoga infonya bermanfaat. Kalian bisa sharing ke teman, kerabat, saudara